Karena kalau kalau agama ini bagi saya ya, Nabi datang itu hanya untuk mengenalkan Tuhan kembali itu terlalu simpel. Ini agama. Asik. Tetapi Nabi datang itu untuk melakukan transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Saya kembali Kak, dari Ardi Aspal. Dari 4 bagian dalam buku Tak Deng dan tiap bagian dalam beberapa esai, kira-kira esai yang kita tulis paling berkesan yang mana? Ya. Silakan Kak. Jadi sebenarnya setiap esai di buku ini, dalam buku ini itu punya takdir masing-masing ya. Jadi anggaplah ini buku ini sebagai satu rumpun rumah tangga, satu keluarga ya. Di dalamnya ada anak-anak kan. Jadi taruhlah misalnya pesona sari diri ini adalah rumah tangga ini. Nah, kemudian esai-esai itulah yang 120-an lebih esai ini itu adalah anak-anak yang punya karakter sendiri, sehingga ya seperti dalam kehidupan keluarga saya tidak ada atau tidak menganut pandangan bahwa ada anak tertentu yang lebih disayangi atau didiskreditkan. Semuanya bagi saya itu adalah punya kelebihan. Jadi kalau saja ada suatu saat, suatu waktu, setiap esai itu bisa diceritakan bagaimana kelebihannya, itu bisa. Jadi contoh tadi Mata Najwa, Mata Literasi itu karena terkait saja dengan Arsenal. Setiap esai di sini punya cerita sendiri-sendiri, seperti halnya anak-anak yang ada di rumah saya, itu setiap person itu punya cerita sendiri-sendiri yang tidak bisa diperbandingkan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga kalau Bung Ardi Aspal itu bertanya esai yang paling ini selain itu, sebenarnya seluruh esai ini statusnya sama. Seperti semuanya, seperti Mata Najwa, Mata Literasi. Jadi bergantung saja pada pertanyaan. Itu akan ini karena setiap esai yang saya lahir ini tingkat keseriusannya sama. Nah, itu kan saya mungkin tadi katakan bahwa saya sangat sulit melahirkan lagi esai yang seperti itu, Mata Najwa, Mata Literasi. Mata Najwa, Mata Literasi. Karena ada konteksnya. Nah, itu. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin bagi orang lain justru berbeda cara saya bisa memilih esai yang menarik dari seluruh esai yang lebih 100 ini kan. Iya. Tapi kalau sendiri sama semua, karena setiap esai itu punya latar belakang, punya sejarahnya masing-masing ya. punya kelebihan masing-masing. Ini Kak, saya kalau berbicara, saya mau kembali sedikit tentang Arsenal. Jadi kalau berbicara Arsenal, selain Kak Sul, saya juga kenal dengan Ustadz Alam. Jadi Kak Alam itu juga Deganar sejati ternyata. Cuma sepertinya kita beda dari segi pilihan negara di Piala Dunia, Kak. Kalau saya jelas Jerman, Kak. Jerman itu prosesnya yang luar biasa. Dan Kak Sul memilih Prancis ternyata. Dan selamat untuk Piala Dunia yang kemarin ini, barusan ternyata Prancis yang ambil alih kemenangan itu. Kita masuk Kak di pembahasan yang lain. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan kembali silakan. Berkaitan dengan agama Kak, saya sudah mau menyinggung persoalan agama, tapi bukan agama yang seperti perdebatan teman-teman sampai pada persoalan
kasusnya Ahok dan seterusnya. Saya mau menghubungkan seperti pertanyaan dari siapa lagi namanya, Kak Aslan yang berkaitan dengan kurban. Ternyata kita pun membahas kurban juga, Kak. Kurban dan literasi selalu dihubungkan dengan istilah literasi. Sampai-sampai di buku ini tidak dituliskan sih siapa nama teman Tak yang datang ke rumah Tak, yang hanya punya modal seperti ini, mau juga berkurban, tapi karena tidak cukup, akhirnya kita kemudian merekomendasikan, ayo pergi beli buku. Dan ternyata saya kemudian berkesimpulan bahwa ternyata pikiran Aslan dan juga Sulhan itu punya kemiripan, dengan kata lain bahwa tidak sekadar daging tok yang mesti kita jadikan sebagai alasan untuk berkurban. Silakan Kak, berkomentar ke sekarang. Ya, eh, karena menyinggung agama ya, Iya, mungkin saya perlu tegaskan terlebih dahulu sikap keberagamaan saya ya. iya, iya, iya. Jadi bagi saya cara cara beragama saya itu ya kan saya kan Muslim ya. Jadi Iya, iya. agama Islam. Jadi kalau secara teoritik ya Iya. Islam saya itu Islam transformatif. Agama ini harus punya fungsi sosial. Ya, Iya, 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 makanya iya. di seluruh tulisan ini, esai ini jelas saya bicarakan dan itu menyinggung agama, visinya jelas. Iya, Saya iya. mau bicara ban, bicara haji, bicara pembangunan masjid dan seterusnya dan seterusnya. Itu jelas. Islam saya tegas, ya. Islam transformatif. Misalnya kurban ya, Iya. ya. Kalau dibaca itu esai apa kurban untuk literasi, Kurban. ya Iya, iya. sampai juga ada yang pernah bertanya, ada betulkah itu yang datang di malam Lebaran itu atau tidak itu orang? Salah satu kehebatan penulis itu karena dia bisa bisa membuat apa yang dia inginkan kan kira-kira. Iya, 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 iya. Dan ini juga sebagai bocoran, Iya, esai yang bagus itu katanya ya iya, iya, adalah iya. ketika dia dituliskan kemudian memilih gaya sastrawi. Iya, iya. Saya menerjemahkannya bahwa gaya sastrawi itu bukan saja soal diksi, tetapi Iya, iya, betul tidak Kak. termasuk gaya model kepenulisan. Jadi misalnya ada unsur teman datang atau Fiksi apa, Kak itu ya? kan unsur fiksi. Iya, iya. Jadi kan posisinya esai itu berada di antara opini dan karya sastra. Jadi dia Iya, betul, betul. separuh opini, separuh sastra, kira-kira begitu. Iya, iya. Atau sebenarnya begini, opini yang dituliskan dalam gaya sastrawi, kira-kira seperti itu. Betul Kak. Iya, iya. Dia memilih jalur itu. Jadi kalau misalnya saya pengen menulis esai dan membangun sebuah perspektif dialog, maka saya menciptakan saja tokoh fiksi atau apa itu. Iya, iya, iya. Ada yang sering tanya itu dari liter siapa itu kan, atau itu guruhan siapa, sang guru Guruhan siapa? Nah, kan saya bilang ya itulah bagi saya itu semuanya kan bisa metafor ya kan kira-kira begitu. Iya, Nah iya. sekarang karena sebenarnya saya ingin kan begini, bicara agama di Indonesia ini kan peka sekali. Iya, 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 iya. Kalau kita pergi ke mimbar dan langsung menyatakan secara telanjang kita punya pendapat, mungkin begitu kita turun dari mimbar langsung digebuk oleh jamaah. Nah, contohnya literasi nih. Iya, 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 iya. Dapat kesempatan ceramah di masjid, kan biasa juga kan kira-kira begitu. Dan tiba-tiba saya mengatakan bahwa tidak perlu lagi memotong kambing kurban untuk sapi, tidak usah, boleh pakai buku.
nanti dibagi-bagi itu seperti itu kualitasnya itu pahalanya sama gitu. Apa yang akan terjadi? Mungkin saya yang dijadikan kurban. Ya, turun dari mimbar mungkin langsung diikat dan kemudian bawa ini sekalian jadikan kurban. Ya kan, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya pernyataan telanjang ini saya kemas di dalam esai yang kemudian ya mungkin orang sebenarnya sudah teriris-iris tetapi masih menikmati irisan-irisan saya kan. Nah itu. Jadi jelas fungsi sosial. Karena bagi saya memang kadang-kadang kurban ini tidak efektif. Dia menjadi sumber perpecahan bagi masyarakat. Mulai dari yang berkurban sampai yang tujuannya kurban itu. Yang berkurban kadang-kadang juga tidak selesai dengan dirinya. Ya, dia ikut dalam sebuah rombongan atau kelompok kurban, tetapi sebentar dia masih datang mencari dagingnya. Dan marah-marah kalau tidak dikasih. Itu dengan yang dijanjikan. Iya. Saya bilang, kalau begitu tidak berkurban kan kira-kira. Iya. Ini belum lagi pembagiannya yang kadang-kadang tidak merata. Sehingga kadang-kadang ada orang yang penyakit kolesterol, dikasih daging kurban, matilah. Ya kan? Nah, kira-kira. Jadi, itu soal-soal yang seperti itu. Nah, saya bilang, daripada kau memaksakan diri berkurban, tidak juga cukup uangmu, ayolah, mari itu daging yang kau, uang yang kau hukum daging kurban, berikan saja buku dan kemudian bagikan kepada komunitas-komunitas literasi. Anggaplah itu juga daging kurban itu setiap satu buku 1 kilo. Kirim. Dikirim dan dibaca. Bergizi juga untuk peningkatan gizi. Bergizi jiwa. Untuk jiwa ya. Iya. Kalau itu tadi daging itu untuk jasmani, tapi kadang-kadang merusak kalau dimakan sama yang tinggi kolesterolnya. Tidak ada kan? Kira-kira begitu. Tapi kan tidak ada dalam sejarahnya orang yang mati gara-gara baca buku kan? Iya. Gara-gara baca ikan daging banyak kira-kira begitu. Justru kalau sama dengan pandangan saya tentang pembangunan masjid yang kadang-kadang pilarnya awalnya bundar, karena ada salah diubah lagi menjadi segi 4, masih bagus, masih kokoh, jadi lagi tegel, ya pintunya masih, jendelanya masih bagus, dia bilang sudah ketinggalan zaman, diubah lagi. Jadi bagaimana kalau diubah itu semua itu tidak berorientasi itu, misalnya apalah yang lebih bisa menggerakkan kesetiakawanan sosial. Iya. Jadi cara beragama yang saya pahami itu cara beragama yang transformatif. Ya, karena kalau agama ini bagi saya ya, Nabi datang itu hanya untuk mengenalkan Tuhan kembali, itu terlalu simpel. Ini agama. Asik. Tetapi Nabi datang itu untuk melakukan transformasi. Itu masyarakat bukan tidak mengenal Tuhan, itu cuma dia tidak mau anuti. Ya, tapi kemudian yang cukup mengganggu masyarakat jahiliyah itu kan sebenarnya karena tatanan sosial yang timpang itu, tiba-tiba Nabi datang untuk kemudian menyetarakannya. Ya kan kira-kira begitu. Siap. Nah, itu dari beragama saya. Jadi ya pernah sih ada ini cerita. Ya karena kan punya pengalaman sedikit bagaimana ini menganut Islam transformatif ini, dan ternyata memang berbahaya bagi orang-orang tertentu. Dulu waktu saya aktivis mahasiswa kan biasa tiba-tiba dipanggil ceramah di sebuah masjid gara-gara penceramah yang diminta itu tiba-tiba tidak datang, katanya pindah ke masjid. Ya, saya bilang sama panitianya, ya salahmu tidak mengkandangkan dia dengan upaya-upaya yang lebih. Nah, di saya pernah berceramah, ceramah Ramadan, ceramah Tarawih sebagai penceramah di samping penceramah tetap juga kadang-kadang menjadi penceramah pengganti. Itu saya berbicara tentang surah Al-Maun, membahas surah Al-Maun. Para pendusta. Di SSA juga itu ada para pendusta. Iya. Betul Kak, betul. Di situ saya katakan bahwa orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menelantarkan anak yatim dan seterusnya, pakai masker, tidak memperhatikan di surah Al-Maun. Nah, lalu saya
terjemahkan secara provokatif begini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita warga masjid ini, kalau ada di antara kita orang kaya, maka sebenarnya di situ ada hak orang miskin. Jadi tidak masalah sebenarnya apakah kita kaya atau kita miskin. Karena kalau kita kaya, di situ ada haknya orang miskin. Dan kalau kita miskin, di situ kita punya di dalam harta orang kaya itu terhadap hak orang miskin, dan bagi orang miskin itu punya kewajiban untuk meminta hak itu. Kalau ada orang kaya yang tidak menunaikan kewajibannya terhadap hak orang miskin, maka tak mengapa kalau para kaum miskin ini, para miskinis ini, para dan pergi merampok. Saya bilang begitu. Pergi membobol dia punya rumah untuk mengambil haknya. Ya kan? Ya. Kalau memang perintah agama yang tidak mau ditunaikan, bisa kita ambil seperti itu. Dan saya nyatakan itu di mimbar. Setelah itu tidak pernah lagi dipanggil oleh masjid. Ya. Karena dianggap berbahaya, karena dia bilang itu yang membangun masjid itu bahaya. Karena orang yang membangun masjid itu termasuk salah seorang yang cukup kaya di daerah itu. Jadi saya pensiunkan gara-gara itu. Nah, itu cara pandang yang kemudian saya bilang berbahaya memang kalau dinyatakan secara telanjang di mimbar-mimbar. Tapi begitu saya dapat kesempatan menuliskan di esai, saya tuliskan dengan gaya-gaya yang seperti itu tadi, para pendusta agama, korban untuk literasi, atau saya berbicara tentang masjid, tentang apa, tentang ibadah, ya termasuk ibadah haji. Ibadah haji, betul Kak. Ya, itu kira-kira termasuk itu, Bang. Ya, termasuk rapat di masjid, dan kemudian kita menawarkan gagasan kenapa tidak perpustakaan kita hidupkan di masjid kita supaya banyak anak muda yang kemudian ini. Ini ada komentar lagi Kak dari Iqbal H. Tipikal manusia yang seperti itu masih berkorban, belum berkorban. Gambaran tadi Kak yang seperti banyaknya orang yang meminta juga sedikit hasil dari ini kurbannya dia. Jadi itu masih berkorban. Ini ada dari Rudianto Mubarani. Semoga saya mendapatkan kurban buku hari ini dengan judul Pesona Sari Diri. Kepada Kanda Rudianto Mubarani, Kasul itu menjual hewan ternak. Dalam hal ini sapi dan sebagainya. Jadi beliau punya barang, silakan Anda yang membelinya dan kemudian mengorbankannya buat teman-teman yang ada di Ampana atau di sekitaran Palu. Semoga Kanda Rudi membacanya mendengarkan langsung juga dari saya. Artinya saran saya coba hidupkan suasana membeli buku dan kemudian membagikannya pada teman-teman yang lain. Kita memang berkeinginan bahwa literasi betul-betul hidup. Apalagi kalau Anda sudah membaca buku ini, termasuk berkaitan dengan saya suka juga termasuk waktu kita bahas tentang 60. Apa maksudnya ini 60? Akhirnya saya baca. Silakan Rudi. Kalau saya mau jelaskan, saya tidak mau kalau bukan Anda miliki sendiri buku ini. Selamat berpenasaran. Selanjutnya Kak, ini kan kita sudah membincang tentang berkaitan keagamaan dan kemudian saya justru mau mengusulkan Kak, siapa tahu mau seperti yang kita ungkap tadi tentang esai. Jadi esai itu adalah pertautan antara fiksi dan non fiksi. Biografi pun demikian. Misalnya biografi Soekarno, saya yakin dan percaya bahwa ada saja hal yang bersifat fiksi dalam tulisan itu. Kak, di bagian keempat ini mengapa tidak Kak kita buatkan tambahan nanti semacam kumpulan tulisan yang berkaitan biografi dan itu dituangkan dalam bentuk kumpulan esai. Ini sekadar harapan sebenarnya sih Kak untuk kedepannya. Kemudian ini menarik Kak, di tengah masyarakat kita khususnya Sulawesi Selatan ada juga pembahasan tak berkaitan dengan uang panai, musim kawin dan uang panai. Saya mau kita berkomentar untuk persoalan ini Kak. Kenapa ada ini uang panai di Sulawesi Selatan dan bagaimana caranya untuk mempertanggungjawabkan di luar dari orang Sulawesi Selatan? Silakan Kak.
Iya, jadi kan harus diakui bahwa uang panai ini sudah bagian dari tradisi ya, Tradisi Kak. bahkan menjadi budaya bagi masyarakat Bugis dan Makassar. Saya melakukan kritik terhadap tradisi ini itu dengan pendekatan agama ya. Jadi di panai dan musim kawin itu saya coba-coba menelusuri bagaimana standar perkawinan menurut agama, kan kira-kira begitu. Dan saya tiba pada Nabi, kan kira-kira begitu. Iya, 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 Bagaimana iya. Nabi dan putrinya, sehingga tercerminlah dalam esai itu. Kita kadang-kadang ini aneh, suka mengutip doa Nabi waktu mengawinkan. Iya, 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 Tapi iya. mana cara Nabi mengawinkan putrinya? Itu terlalu simbolis. Ya toh? Coba itu ada doanya Nabi itu yang sering ditulis di undangan. Iya, yang menjadi quote khusus. Semacam pembajakan saja itu, membajak Nabi itu. Membajak Nabi dalam perkawinan. Seharusnya nilai-nilai kenabian itu ikut mewarnai sebuah perkawinan. Nah, salah satu yang harus dihiasi oleh perkawinan ala Nabi ini adalah berkaitan dengan kemudahan. Kan sudah diberitahu kita oleh para ustaz. Iya. Permudah perkawinan, Ya. pernikahan, persulit Iya. perceraian. Ah, Ya betul, kan? betul, betul. Tapi kan orang yang pro uang panai ini dibilang begini. Uang panai itu salah satu katanya alasannya ditinggikan supaya tidak mudah bercerai. Itu selebriti yang paling banyak uang panai. Ya, tapi dia yang paling mudah bercerai. Kan kira-kira Iya, begitu iya, kan. iya, 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 iya. Jadi saya seharusnya kalau kita setia pada nilai-nilai ini, bagaimana sederhananya perkawinan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, dan kemudian dia utuh dalam sebuah bangunan rumah tangga. Nah, saya baru-baru ini menulis lagi satu esai tentang itu ya, tentang bagaimana Nabi ketika Sayyidina Ali melamar putri Nabi. Iya. Ada di saya tulis itu perkawinan corona kemarin Oh, di perkawinan. Galanita. Kalau nggak salah judulnya Siap. corona atau kepernikahan corona, perkawinan corona. Jadi sekarang kita ini kan melangsungkan pernikahan dengan amat sederhana. Karena dia mau pesta besar-besaran tidak boleh lagi kan karena ada pandemi kan. Jadi harus sederhana. Jadi sebenarnya cerminan perkawinan yang diinginkan itu adalah ya sebenarnya yang normal ini di era new normal ini, yang tidak normal ini kan. Iya, 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 iya. Kan harus uang panai banyak karena uang belanja kan. Sebenarnya uang panai itu kan belanja. Iya. Itu karena akan membelanjakan dan habis jadi tai semua itu. Ini. Jadi bagi saya sebenarnya kalau Anda punya uang silahkan. Tetapi kalau tidak jangan sampai menjadi penghambat. Ya, dan itu saya sendiri mengalaminya dalam pengertian waktu saya kawin nyaris uang panai itu tidak dibicarakan dan nyaris bukan menjadi masalah utama, bukan di situ titik persoalannya. Dan alhamdulillah saya kawin dan sudah beranak pinak juga sampai sekarang dan baik-baik saja. Meskipun sebenarnya itu nyaris tidak punya uang panai. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Hal-hal seperti inilah yang saya inginkan bahwa sebenarnya yuk mari kita tidak hanya sekedar membajak doa Nabi itu, tetapi laku Nabi, sunnahnya Nabi. Itu kan sunnahnya Nabi itu ketika mengawinkan putrinya. Banyak sunnah Nabi yang lain yang dikejar, tapi sunnah yang satu ini tidak ini. Sunnah Nabi yang dikejar itu nambah istri. Ini bukan pada saat mengawinkan putrinya, kan kira-kira begitu. Seharusnya itu dulu yang diutamakan, bagaimana Nabi mau mengawinkan putrinya dengan sepupunya, ya Sayyidina Ali kan kira-kira. Iya. Jadi sebenarnya saya ini pembawa aspirasi kaum muda yang kesulitan kawin. Asik. Jadi ini pesan untuk perempuan ya, perempuan yang selalu meminta uang panai tinggi, akhirnya pas mau dilamar berpikir lagi sang laki-laki untuk segera
melamar kedua kalinya. Siap-siap. Kadang-kadang Eh, kadang-kadang itu ada perempuannya, tetapi keluarga besarnya kadang-kadang. oh ya, lebih ke keluarga besarnya. Apalagi kalau tantenya sudah campur tangan, ayo selesai Nah, bareng-bareng, tambah pahara. Eh, ini Kak, pertanyaan saya, komentarnya Iqbal mewakili sekali. Ini Iqbal sudah walimah ya? Kalau belum, kira-kira apa kendalanya? Kalau sudah, alhamdulillah. Mungkin bisa juga berbagi pengalaman berkaitan dengan uang panainya. Eh, Pertanyaan sederhana saya, Kak. Apa yang kita pahami tentang buku? hmm, buku, aduh, ini saya pernah di apa? Di pandangan dunia saya tentang buku ya. Iya. Pernah saya bikin satu puisi dan itu termuat di Air Mata Darah kan. Mhm. Buku itu. Saya cuma kan tidak menghafalnya kan. Saya bukan Iya, iya. saya Poin pentingnya saja, Kak. Poin pentingnya. bahwa bagi saya buku Iya. ini ya segala-galanya lah ya. Saya mencari nafkah lewat buku, saya Mhm. menegakkan idealisme saya lewat buku, saya merawat hobi saya dengan buku. Mhm. Jadi bagi saya buku buku ini adalah sebuah apa di properti yang sebenarnya di samping ada bermakna material juga Iya. spiritual. Nah itu. Jadi eh, apa makanya saya kan termasuk orang yang bisa marah ketika ada yang tiba-tiba men-sweeping buku. Nah, Hmm. di esai saya di sini di buku ini kan ada juga berkaitan dengan itu Penghancur. para Iya, pembakar buku. Iya. macam-macam lah. Jadi Mhm. bagi saya buku memang adalah bagian dari sari diri yang berbentuk material kan kira-kira seperti itu. Mhm. Jadi karena saya lucu-lucu juga dalam soal buku ini. Jika saya ke sebuah toko buku Iya. itu nyaris atau pasti ya, pasti saya membeli buku. Aneh juga itu. Padahal saya kan Penjual penjual. penjual buku. Ya. Jadi begitu ada yang saya lihat dan itu menjadi istimewa bagi saya, maka saya akan eksekusi. Jadi kalau ada istilah itu jeruk makan jeruk, maka saya Hmm. ini Begitu ya. apa penjual buku makan penjual buku. Jadi kalau saya berkunjung ke satu tempat dan itu toko buku, Iya, iya. itu ada rasa bersalah kalau keluar dan tidak membawa buku. Nah ini Mhm. latar kita ini kan sebenarnya Mhm. buku di ruang baca ini di perpustakaan ini yang ribuan jumlahnya lah. Sebagai satu properti untuk Siap, gagah-gagahan siap. juga sebenarnya. Ah, Aksidental gitu, Kak. Aksidental kalau yang gagah-gagahannya. Eh, Masih berkaitan dengan buku, Kak. Buku yang menggugah perjalanan hidup tak? Saya eh, buku apa ya yang sebenarnya kan itu berkaitan dengan tingkatan usia ya. Iya, iya, iya. Waktu saya SD, SMP, eh, saya suka membaca buku cerita, ya kan, Mhm. kisah-kisah tepatnya. Hmm. Masih di kampung, saya tidak ada sih judul khusus karena memang kan misalnya komik, saya membaca komik tapi kan tidak lengkap, jadi sepotong-sepotong itu itu kisah-kisah dari cerita silat itu karena yang meminjamkan buku saya ya tidak utuh juga kan kira-kira begitu. Jadi tapi sampai saat ini bayangan-bayangan cerita itu masih tertanam kuat. Cerita-cerita petualangan dan seterusnya itu di usia itu. Kemudian di masa-masa
Ya berikutnya ya tentu malah di masa SMA itu tidak terlalu ada buku yang berpengaruh karena terkonsentrasi pada buku pelajaran ya. Nah, Iya, iya. nanti benar kemudian saya menggenjot diri membaca buku sepuas-puasnya itu ya ketika kuliah, dan Hmm. buku yang menggugah pertama kali saya itu eh, ada buku tipis dari seorang pengarang yang sampai saat ini menjadi sangat mewarnai cara pandang saya tentang realitas, itu bukunya Ali Saryati. Oh, So, tugas saya cendikiawan Muslim, Kak? bukan, Oh, bukan bukan itu. ya? Ada satu Oh, buku tipis, judulnya itu Syahada Bangkit Bersaksi. Kemudian dari situ saya mengenal buku, kok ada buku buku sangat mengacak-acak ya pikiran saya waktu itu. Dan kemudian dari situ mulai saya berburu dengan tokoh ini. Saya masih ingat betul, saya beli buku lagi, buku tipis lagi, saya uh, beli buku itu. Nah, judulnya Harapan Wanita Masa Kini. Itu hmm. terus terang makin uh, makin menggugah dan tidak stabilkan pikiran saya tentang ini. Kemudian ada lagi buku tipis lagi, judulnya sederhana, Abu Zar, masih Abu dari Zar. Alisar itu. Hmm. Memang saya memburu, dan kemudian peranan cendekiawan Muslim, baru kemudian yang disebutkan tadi di Karman itu, tugas Oh, cendekiawan tugas Muslim cendikiawan. dan seterusnya. Hmm. Gitu. Jadi kalau secara intelektual ya, secara Iya, iya. uh, yang istilahnya yang memberikan kesadaran baru. Nah, cuma Hmm. resikonya setelah saya bertemu buku-buku dari Ali Saryat ini, ya namanya juga resiko ya. Ya itu kemudian karena ini seorang pemikir dari Iran, dari mazhab Syiah, meskipun Ali Saryati sendiri di kalangan Syiah dianggap sebagai kripto Sunni, itu kemudian ya Hmm. kita sebagai pembaca juga ya dapat dapat stigma gitu, ya ditudinglah sebagai pengikut Syiah dan seterusnya. Tapi bagi saya, apalah arti sebuah stigma Nah, betul, dibanding Kak. dengan uh, perubahan pola pikir yang saya dapatkan dari membaca buku ini. Nah, itu saja. Jadi kalau ditanya buku apa yang menggugah saya, tidak ada satu buku khusus, tapi dari pemikir. Nah, kemudian dari Oh, situ sip. saya berkenalan pemikir yang lain yang wah itu malah makin istilahnya kalau makin moncer lagi ya. Iya, Itu iya, iya. uh, karya Muhammad Iqbal. Oh, Muhammad Iqbal. Iya, saya baca juga di buku ini, Kak. Penyair dari India Pakistan. Makanya Dia di Pakistan. dalam buku ini dua Iya, tokoh itu disebutkan. sering disebutkan, Ya, termasuk di Jadin Rumi. saya kutip di esai saya itu juga saya tuliskan khusus tentang kedua tokoh ini. Judulnya itu Ali Saryati Sang Rosan Fikar, Iya. kemudian Muhammad Iqbal Sang Rosan Damir. Nah, itu. Rosan Fikar dan Rosan Damir bagi saya itu adalah sebuah kualitas insaniah. Kalau kita memadukannya, itulah Iya, iya, iya. tipe Muslim, kira-kira begitu. Hmm. Ini Kak, saya mau mungkin agak keluar dari pembahasan buku ini. Waktu tak kecil Kak, sering didongengkan Kak. Ya, jadi Oh pantas, terjawab sudah kegelisahan saya. Kira-kira dongeng ini apa sering yang biasa kita dapat Kak? Maksudnya cerita-ceritanya ya, silakan Kak. jadi waktu saya SD, kan saya itu 8 bersaudara. Iya, kita 8 anak keenam. bersaudara, saya anak ke-6 ya. Nah, ada kakak saya yang paling tua itu tingkat kekuasaannya di dalam rumah itu urutan ketiga setelah bapak dan ibu, ya kan? Nah, dia ini ngebos betul, ya. Kalau dia mau tidur, ya, mau tidur, kita harus mencari ada saja, cari kutunya lah, apanya. Padahal dia laki-laki kan, tapi kan Iya, rambutnya iya, agak iya. gondrong-gondrong dikit lah. Dengan dia menceritakan dongeng,
Hmm. Nah, dongengnya itu sebenarnya tidak banyak koleksinya. Itu di kampung itu namanya dongeng itu Pungkura-kura dan Pundare-dare. Pungkur, iya iya iya, pungkur dari. Itu yang ulang-ulang itu cerita Hmm. Pungkura-kura dan Pundare-dare. Nah, Iya iya itulah iya. yang ini yang kemudian sering di anu di apa disampaikan kepada saya sehingga eh, akhirnya kan secara tidak langsung karena sering ada dongeng-dongeng dari kakak itu kemudian ada imajinasi Nah, atas yang muncul. hmm. Tapi sebenarnya kalau mau dikatakan dari mana asal muasal fondasi minat baca ini tumbuh itu sebenarnya juga tidak secara sengaja. Jadi Hmm. kalau kalau saya itu kan dulu kan orang tua itu kan sangat saklek ya, sangat menjaga lah begitu. Tidak Hmm. boleh pergi keluar main kalau masih siang. Jadi pulang sekolah itu kan duhur sampai Iya. asar harus di rumah tidur siang. Nah kita Hmm. kan anak raga kita yang di penjara tapi pikiran kita itu di tempat main. Tempat main. Nah coba bayangkan saya harus dikurung itu mulai dari habis duhur sampai asar. Itu kemudian apa yang saya harus bikin? Mau tidur tidak bisa. Kalau sekarang tanpa diminta tidur saya akan tidur. Enak. Tidur siang Hmm. saya. Nah dulu akhirnya apa? Di rumah itu ada rak-rak yang sudah reot. Tetapi Hmm. ada kumpulan buku. Hmm. Kumpulan buku di situ hasil dari buku kakak-kakak saya. Kan kakak saya kan sekolah di PGA, Iya. PGAP. Hmm. Dan buku mereka itu kan macam-macam. Buku mata pelajarannya kan. Iya iya iya. Nah, bayangkan untuk bahan, bahan bacaan PGA maupun Iya. PGAP, itu yang saya baca. Dan saya masih teringat sampai sekarang ini. Misalnya Hmm. buku apa? Bukunya Hamka, Sejarah Iya Ka'bah. iya. Ada. Kemudian sejarah umat Islam. Hmm. Di situ saya mengenal bagaimana apa yang kita kenal dengan para khilafah dalam Islam sekarang ini, Iya tokoh-tokoh iya iya. termuda. Iya iya. Mulai dari para Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Iya. Abbasiyah, sampai kepada masuk ke Indonesia. Itu saya baca di usia SD. Jadi ini. Kemudian ada sejarah dunia, jadi sejarah Eropa. Itu saya baca itu dan saya takjub sekali dengan gambar-gambar itu. Di pertama kali saya punya pengetahuan tentang bagaimana Hagia Sophia berubah menjadi Hagia Sophia di di seperti yang ribut sekarang ini. Itu sejak Hmm. SD saya sudah tahu itu. Karena saya belajar tentang sejarah Islam bagaimana itu dan ada foto-fotonya itu. Dan itu membangun imajinasi saya. Padahal itu tanpa sengaja. Dan waktu saya pergi kuliah dan kemudian masih ada itu buku saya selamatkan. Jadi itu sejarah Ka'bah dan sejarah dunia itu Hmm. saya ambil dan Hmm. saya baik-baik. Kemudian ini juga saya belajar ilmu perbandingan agama, membaca. Kan ya. Jadi ilmu perbandingan agama, makanya saya pernah terheran-heran. Waktu saya SD membaca buku itu masih ada agama Konghucu. Oh, Tiba-tiba, ya saya mengenal itu ya di ada buku ini, di buku, iya betul, di buku ini kita jelaskan Kak juga. ya, Hmm. agama Konghucu, Konghucu itu. Hmm. Era itu agama-agama di Indonesia. Tapi belakangan kan hilang. Iya Harus iya, kan di dikonvert Orde Baru. Iya di Orde Baru. Konghucu. Hmm. Masuk agama resmi yang ada di Indonesia ini. Jadi saya bilang, itu tapi kan itu namanya kenangan masa kecil, kemudian tiba-tiba karena tidak mengerti lah ini semua ini. Nanti ketika mahasiswa dan kemudian hidup di alam sekarang ini, wah ternyata tidak sesederhana itu. Dulu ada di mata pelajaran, kemudian tiba-tiba hilang, dan kemudian Hmm. sekarang hadirkan lagi kan kira-kira begitu. Jadi Hmm. ada masa-masa tertentu, rupanya baru saya sadari bahwa keterpaksaan harus tidur siang itu membawa berkah yang sangat luar biasa. Karena di situ membentuk sebuah kebiasaan baru. Sehingga saya Hmm. kemudian itu juga pula yang membentuk kemudian saya ketertarikan saya pada soal-soal cerita-cerita yang berkaitan dengan sejarah, pengetahuan umum Hmm. dan terbentuk itu eh, apa kecintaan pada buku itu. Jadi kalau saya ditanya di sejak kapan Iya ini iya.
seperti anak-anak zaman sekarang ini di rumahnya sudah disiapkan buku oleh orang tuanya, dibawa belanja ke ini. Mhm. Dan kemudian SMP juga ada kakek kakek ya, tapi kakek bukan kakek langsung ya, Iya, eh, bikin toko buku di Bantaeng. iya. Eh, Sering disuruh menjaga kalau dia pergi sholat atau pergi makan. Nah, saya Mhm. membacalah di situ tuh, toko buku Bina Ilmu namanya di Kabupaten Bantaeng itu. Saya menjadi penjaga pengganti dan sangat suka. Apalagi kan memang orang tua saya kan juga, ibu saya kan penjual di pasar ya, penjual barang campuran awalnya, kemudian pakaian jadi. Nah, saya itu sering menghilang. Tempat menghilang saya itu kalau tidak ke pasar dan kemudian sebenarnya disuruh membantu ibu, tapi saya menghilang Iya. itu dua tempat. Di penjual obat keliling yang ada ularnya apa segala macam itu kan. Nah, dengan Iya. toko buku itu. Jadi Mhm. masa-masa itu sebenarnya saya kemudian sadari bahwa itu masa-masa pembentukan tradisi literasi yang secara pribadi kemudian ketika saya konstruksi, oh di sini apa fondasinya. Nah makanya pertimbangan-pertimbangan itu pula yang kemudian kenapa saya membangun komunitas literasi di Bantai namanya Buta. Mhm. Karena saya Nah, berpikir sederhananya, sedangkan saya ini ibarat biji tomat yang sudah busuk dilempar begitu saja bisa tumbuh dan menghasilkan. Bagaimana kalau kita sekalian tanam bibit tomat itu? Nah, sedangkan saya ini bisa menjadi pembaca buku yang baik, bisa berliterasi dengan penuh tanggung jawab, padahal tidak direncanakan ya, tidak dirancang, hanya Mhm. takdir lah yang datang sendiri. Bagaimana kalau direkayasa mulai sejak kanak-kanak kita bikin komunitas literasi sampai kepada pembinaan-pembinaan selanjutnya, kira-kira begitu. Itu jadi buta ilmu itu bukan bukan semacam ikut-ikutan tren-tren, tapi secara pribadi ada motif-motif terselubung ya, motif-motif dendam, marah atau apa, ataukah spirit masa kecil yang tidak terpenuhi dengan baik. Ya, sehingga saya merasa bahwa ya, generasi sekarang ini harus lebih beruntung daripada saya dalam hal uh, sajian-sajian literasi itu. Kira-kira begitu, Sip, Bu. sip. Masuk karena kita berbicara buta ilmu yang ada di Bantaeng, saya mau masuk. Jadi dihubungkan semua Kak, karena menarik ini komplain dan literasi. Satu. Yang kedua Kak, mengapa sehingga Kus Plus itu menjadi lagu andalan saya ketika saya ke paradigma ilmu. Jadi saya dulu itu hampir Kak, kalau bukan lagu barat yang diputarkan, Kus Plus itu yang pasti diputarkan. Dan itu menjadi, saya bilang, memang hanya lagu Kus Plus ya yang ada di silakan Kak. Saya menghubungkannya jadi komplain, artinya berbicara musik di sini Kak, masuk tema musik. Saya kus plus dulu ya. Iya, silakan Kak. Uh, saya mengenal kus plus itu kan sejak usia SD. Jadi Oh. tahun 74 mungkin ya, 74 75. Jadi di keluarga saya kan bukan keluarga yang suka musik Suka musik. sebenarnya. Bukan keluarga yang suka musik. Bahkan Ya, ya. orang tua saya, khususnya bapak saya itu udah bilang itu perilaku setan lah itu, ya kan? Bapak saya. Tapi ada kakak saya yang kedua itu. Iya. Namanya juga anak muda rock and roll, ya. Mhm. Ada yang membawa itu pengaruh yang tidak karu-karuan ke rumah. Mhm. Karena kita tidak pernah difasilitasi dengan kebutuhan-kebutuhan hiburan seperti itu. Akhirnya kakak saya inilah yang menghadirkan. Pertama itu dia beli radio bekas dari seorang paman. Kemudian dia bikin salon sendiri ya, dari gumbang itu. Ya, dari apa itu Iya, namanya itu? Gumbang. Iya, Gumbang Gumbang. anu tempat anu kayak guci yang besar itu untuk ya. Nah, itu dikasih speaker dan ya maklum lah, yang penting buk 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 kan yang Bubuk. penting itunya. Nah, era itu kan era-era kejayaan Kus Plus dan tentu legendaris yang lain. Nah, itu di musik rock. Kemudian di musik rock itu kan ada God Bless, Iya, iya, iya. ada ya kan. Kemudian di musik dangdut ya ada Oma Irama, Elvis Irama, Presley. Irama betul.
Mhm. Tetapi di rumah itu musik dangdut nyaris tidak punya tempat karena tidak ini tidak disukai oleh kakak-kakak yang rock and roll kan. Mhm. Nah, Kus Plus lah yang kemudian menjadi pujaan hati. Nah, saya sendiri sebagai orang yang tumbuh di rumah, yang Mhm. pagi, siang, sore, malam mendengar lagu itu, akhirnya kan akrab. Jadi saya tidak memandang enteng orang, tetapi kalau saya diperdengarkan intronya baru satu dua nada, Iya, iya, itu iya, iya, saya iya. saya Mhm. bisa mengenali bahwa lagunya Kus Plus Ini judulnya judulnya. ini kira-kira itu. Cuma Mhm. terakhir ini Mhm. ini. Kemudian memang saya juga amat suka pada syair-syairnya yang sederhana dan sejarah sejarah grup band ini juga punya dinamika tersendiri dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang saya mungkin terlalu maniak ya pada Kus Plus ini karena saya masih memantau terus sampai sekarang ini Kus Plus dengan musik-musik pelestarinya, bahkan di second generation itu second generationnya Kus Plus itu dan Kus Bersaudara itu saya masih ikuti dan saya berteman dengan anak-anak mereka, jadi berteman di anu ya di Facebook sering Mhm. komentar-komentar begitulah, David Kusoyo, Damon Kusoyo, Cica Kusoyo, kemudian Rico Muri. Saya Mhm. mengikuti semua band-band pelestarinya juga. Saya ikuti semua sampai sekarang Mhm. ini. Bahkan ada satu personel mantan personelnya Plus Plus yang era 2000-an misalnya itu Bang Jack Kaspi. Saya sangat akrab sekali, sangat. Setiap pertanyaan saya mohon diceritakan ini, dia akan jawab dengan senang hati. Sampai segitunya sekarang ini mengenai Kus Plus. Dan gampang sebenarnya saya mengecek situasi kejiwaan saya itu. Kalau Mhm. sudah di lagu Kus Plus dan tidak ngak-ngik itu kira-kira gitu. Nah, itu. Jadi bagi saya Kus Plus ini. Nah, kalau Bung Akar Andi Karman sering berkunjung ke rumah dulu dan yang didengar cuma lagu Kus Plus, memang ya Iya. segitunya memang di ini. Mhm. Dan mungkin lagu barat yang dimaksud adalah love song. Itu kan Oh, iya, iya, iya. itu Mhm. love song yang anu ya, yang memang indah-indah juga musik-musiknya. Jadi Mhm. saya tidak mengenal musik-musik klasik, tidak mengenal ini Mhm. apa tidak tumbuh dengan tradisi musik yang seperti itu, tetapi tumbuh dengan tradisi musik Kus Plus, nah, kira-kira begitu. Mhm. Sehingga saya cuma kalau sampai saat ini cuma berani menyanyikan lagu-lagunya Kus Plus itu, makanya ada 2-3 video itu Iya, iya, kadang-kadang iya, iya. Javid harus kuasa itu. Iya, iya. begitulah ininya. Mhm. Nah, kemudian soal komplain ya, jadi komplain Eh, itu Kak, sebelum lanjut Kak, saya mau tahu ada ndak nama kayak semacam kumpulan fan atau fans kata orang untuk Kus Plus Kak? Kalau di misalnya Slankers, Silon Seven, Sheila Gang, kalau Kus Plus ada ndak Kak? Atau memang khusus untuk ini saja? jadi Kus Plus itu lebih cair perkumpulannya. Ada Mhm. perkumpulan yang utama Jiwa Nusantara. Iya. Tuh, ada Mhm. di Indonesia ini orang Iya. yang menisbahkan dirinya kepada Kus Plus itu banyak sekali. Oh. Band pelestari saja itu ratusan. Dan kadang-kadang membuat Oh. jambore di berbagai macam kota. Nah, sayangnya di Makassar ini tidak ada itu. Jadi Hmm. Jawa itu Iya. ratusan band pelestari Kus Plus dan mereka kemudian menyanyikan lagu Kus Plus semirip mungkin, dia meniru semirip mungkin. Jadi misalnya yang paling mirip itu kalau dalam pendengaran saya sebagai seorang Kusmania ya, itu misalnya Iya. B Oh, Kusmania. plus. Kalau dia Hmm. bawa nyaris mirip. Dan ada generasi baru ini yang sangat mirip juga. Namanya Neo Bliss. Nah itu. Nah, yang Jadi lain-lain itu beda. ada namanya Plus, Plus Hmm. Star Plus, nah, macam-macam. Hmm. Kalau di Jawa, di berbagai macam kota kabupaten itu ada. Dan sekali-sekali mereka bikin jambore,
peringatan apa, terus mereka berkumpul dan kemudian ya tentu mungkin saling mengecek keahlian ya. Iya, Dan iya, iya, kita iya. bagi para kusmaniak itu betul-betul bisa ini. Dan saya sampai sekarang ini rajin mengikuti perkembangan mereka itu di sosial media. Nah Iya, itu, iya, iya. nah itu. Ini Jadi ini tidak ada masa tertentu bahwa namanya oh, kayak siap, siap. Iya, iya, iya. Ini namanya ya. berkaitan nih Kak dengan pertanyaannya ini Nurati Alim tapi mengatasnamakan Nurati Alim Ustadz Kamarudin kayaknya nih. Mengapa bukan kecapi Kak? Kus Plus kan sudah modern. Berarti masuk nih dengan komplain tadi. Mungkin bisa masuk di situ Kak. Sekalian. Ya, jadi sebenarnya kalau kecapi ada aja kita dengar kan itu Iya, kan iya, iya. di kampung saya pemain kecapi ada. Saya masih mendapati orang juga mengiringi pengantin itu dengan musik rabana. Saya masih menyaksikan rabana itu Iya, 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 iya. yang kita sering namanya juga anak-anak muda, anak-anak yang kurang menghargai budaya waktu itu kita katakan orkes tempakarang, ya kan? Orkes tempeleng kalau iya, 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 iya. Tempakarang. ya di tempakarang, ya di tempeleng itu. Apa hanya jam ko lampan cine-cine orkes tempakarang gitu. Maksudnya jam aku pergi menonton orkes tempeleng gitu. Maksudnya itu orkes rebana yang kira-kira Rabana. gitu. Jadi kecapi itu di sekitaran rumah ada kan ada pencaksilat apa ada di dekat-dekat rumah saya. Saya sering waktu masih kecil itu pertunjukan silat diiringi dengan gendang dan seterusnya. Nah terkait dengan itu, Komplain. jadi saya bukan berarti Iya, iya, asing iya. dengan Betul, betul Kak, betul. kita ini tumbuh sebagai remaja tahun 80-an kan. Remaja tahun 80-an itu remaja yang paling beruntung di dunia itu di sekarang itu. Nah, saya tumbuh bersama dengan kultur itu. Jadi kultur kampung ada. Nah, Iya, iya, kultur iya. juga kita respon. Nah, terkait dengan komplain. Ya, persentuhan saya dengan komplain sendiri itu kan unik juga. Jadi saya bertemu dengan mereka juga itu nanti mereka sudah mulai eksis ya. Tepatnya di tahun 2000 berapa ya? 2009 kalau tidak salah, 2008 ya. Waktu itu kan saya kan koordinator komunitas hijau hitam di Makassar. Iya. Nah, itu kan yang berkumpul di situ kan alumni HMI-MPO khususnya Makassar. Nah, saya koordinatornya, kita kemudian melakukan acara reuni sekaligus milad HMI. Nah, ketua panitianya itu kan yang di Daulat itu kan Alimsa, Samsudin Alimsa, Kopel. Iya, iya, iya. Tetapi kan ditunjuklah Majid kan, Majid waktu itu juga orangnya. Iya. Nah, pementas yang dihadirkan itu adalah komplain dari Bantaing itu. Iya, iya, iya. Nah, saya kan tidak tahu bahwa komplain ini ternyata sekampungku. Jadi mereka sudah turun ke Makassar dan saya tidak ketemu langsung karena teman-teman sudah mempersiapkannya di hotel itu acara. Saya tidak sempat datang malamnya di gladi bersihnya itu. Kemudian mereka sudah datang dari Bantaing itu malam karena saya mempersiapkan untuk hal lain untuk besoknya. Jadi besoknya baru saya datang ke acara di hotel itu. Begitu mentas, saya lihat ini cuma adik-adikku ini semua di atas ini. Saya lihat ada Dunding itu Dion kan? Itu. Dion. Itu pertanyaan saya. Iya. Kenapa namanya Dion, Kak? Saya harus dijelaskan juga itu. Iya. Baharudin. Ya, jadi nama aslinya itu Baharudin ya. Jadi mentaslah mereka. Wih, takjub saya kan. Karena dia atraktif sekali. Ada pementasan drama, ada musik. Sebagai penyelenggara acara yang disajikan seperti itu, saya sangat memuaskan. Dan setelah itu saya silaturahim. Nah, dari situ perjumpaan itu kemudian
saya memfollow apinya. Ketika saya bikin Buta Ilmu di 2010, saya ajaklah Dion untuk menjadi kepala suku komunitas Buta Ilmu. Nah, bertautlah dengan komplain itu. Nah, Baharudin sendiri yang kemudian bernama Dion, saya tidak tahu dari Baharudin ke Dion ini. Tapi ada nama kecilnya waktu itu, masih kan tetanggaan dengan satu sebelah rumah dulu, itu masih kecil-kecil itu. Dion itu namanya Dunding, Baharudin dipanggil Dunding kan. Jadi saya waktu banyak orang yang kemudian kaget ketika saya langsung menyapa dia, apa nama Dunding? Nah, jadi saya dengan keluarga mereka, dengan keluarga itu kan kayak satu keluarga inti lah ya. Bapaknya Dion itu dengan saya punya kakak-kakak itu sudah kayak saudara lah atau kayak paman lah. Saya sendiri dengan tatanya Dion itu sudah kayak apalah, kayak om yang inilah, yang dahsyat lah kira-kira begitu. Karena kita tetanggaan. Nah, jadi dialah yang kemudian ini, dan kemudian komplain sendiri nanti belakang ini baru mengusung musik tradisi. Musik Turiolo itu nanti 2-3 tahun terakhir ini. Sebelumnya itu lebih banyak di lagu-lagu balada. Di sini kemudian seperti yang saya ceritakan di esai ini, ada 2-3 esai itu, misalnya Teras Kebaikan, dan literasi komplain dan literasi. Mungkin ada sampai 3 esai ya yang bercerita tentang 3. Itu kemudian bertaut lah itu antara komunitas seni budaya dengan literasi, jadi saling menguatkan. Dan buah persetubuhan itu lahirnya komunitas literasi di Teras Baca Lembang itu. Lembang. Ya itu. Jadi 2010 Buta Ilmu kita hadirkan. Perjumpaan saya itu 2008 atau 2009 dengan mereka, dan sampai sekarang masih sangat. Saya dengan mereka sudah, saya sendiri bukan pendiri komplain, bukan apa, tetapi hampir setiap event-event saya selalu hadir, selalu menyatu dengan mereka. Banyak sekali lah perjalanan bersama, nyaris 10 tahun terakhir ini dengan komplain itu. Makanya tanpa sadar juga dengan menulis sampai 3 esai berkaitan dengan komplain itu, sebenarnya itu alamiah saja itu. Tidak menyengaja bahwa saya mau tulis tentang itu, alami saja. Jadi ketika mereka bikin acara, saya kemudian terbetik hati untuk menuliskan, misalnya 1 dekade mereka saya ikut menuliskan esai dan seterusnya. Nah itu. Siap. Ini sudah menit ke-58, berarti sudah mau ini Kak berakhir. Sebenarnya Kak, saya masih banyak mau pertanyakan, tapi ya kita selalu beralasan atas nama waktu, dan pastinya masih banyak Kak hal yang harus kita bincang berkaitan buku ini. Mungkin kalau sekarang bersifat daring, mungkin nanti bersifat luring. Untuk teman-teman yang seperti saya janjikan bahwa kata yang harus teman-teman cari dalam buku ini ada berapa halaman kira-kira. Jadi minimal 3 halaman ya, kata atau dalam buku ini. Sekali lagi atau, bukan atawa, karena diksi yang Kak Sul lebih dominan gunakan adalah kata atawa. Nah, kira-kira kata atau itu di halaman berapa saja? Tolong DM di Perpu Supiati, minimal 3 halaman. Kalau teman-teman dapat, insya Allah kami kirimkan langsung bukunya. Yang tidak boleh bermain di sini, Kak Sul, Bahrul mungkin dengan Muhajir, karena sepertinya mereka punya datangnya. Jadi bisa saja mereka cari langsung kata atau searching di tulisan itu dan kemudian dapat. Untuk teman-teman yang lain silakan. Jadi otomatis untuk mendapatkan buku yang saya maksudkan ini tidak lain adalah buku, harus memiliki dulu buku ini. Terima kasih Kak. Sebenarnya saya masih butuh kalimat penutup, tapi karena ini sudah 59, terima kasih atas diskusinya. Salam buat keluarga Kala Literasi, termasuk juga Paradigma Group. Terima kasih banyak Kak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.